Halo pemirsa, perkenalkan saya Basuki Pujaklawanto. Saat ini saya bertugas di Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo selaku analis kebakaran. Izinkan saya menayangkan salah satu pelaksanaan daripada kebijakan penanganan kebakaran. Kenapa ini saya tayangkan? Urgensinya adalah tayangan yang sering muncul itu terkait peristiwa kebakaran atau hal-hal praktis lain tentang kebakaran. Minim sekali tayangan kebijakan kebakaran. Padahal penanganan kebakaran yang baik menjadi salah satu penentu keselarasan kehidupan manusia. Akan tetapi, penanganan kebakaran bukan berada dalam ruang hampa. Saya berpendapat ada satu sinergi yang menjadi kata misteri. Mengapa? Hingga hari ini kita sering mendengar kata sinergi. Biasanya dikaitkan dengan implementasi program atau kegiatan. Termasuk dalam penanggulangan kebakaran pun, kata sinergi sering muncul. Namun seperti apa dan bagaimana perwujudan sinergi tersebut dalam bentuk dokumen tertulis jarang ditemukan, apalagi dalam bentuk buku. Oleh karena itu, saya menulis buku dengan judul Sinergi Penanggulangan Kebakaran yang saya singkat Sipakar. Buku ini merupakan potret penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Buku saya ini tidak bermaksud mengeneralisasi, namun setidaknya relevan menjadi representasi penanggulangan kebakaran di daerah lain yang substansinya relatif sama. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mobius Yogyakarta pada tahun 2025. Mari kita mulai dengan definisi kebakaran. Saya sederhana memberikan definisi kebakaran, yaitu api yang menyala bukan pada tempatnya. Jika api membesar, itu menjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian dan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu penanggulangan kebakaran, yaitu usaha mencegah, mengurangi, memadamkan melalui penanganan yang terintegrasi. Ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui strategi penanganan yang tepat dan menyeluruh. Perlu sinergi. Apa maknanya? Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis. Di situ ada rasa saling menghargai pendapat, perbedaan, kemudian perbedaan ide, bersedia saling berbagi, serta tidak mementingkan diri sendiri. Secara sederhana, konsep sinergi itu berorientasi pada hasil dan positif. Dalam gambaran kalkulasi matematika, kira-kira sinergi itu adalah seperti ini. Jika 1 ditambah 1 sama dengan 3, itu sinergi. Namun, jika 1 ditambah 1 sama dengan 1,5, itu kompromi. Sedangkan 1 ditambah 1 kurang dari 1, itu namanya sinergi negatif atau anergi. Dengan demikian, Sipakar merupakan strategi penanggulangan kebakaran berbasis kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan yang dalam implementasinya melalui tindakan cepat, terukur, dan sistematis dengan berpedoman pada regulasi. Siapa pemangku kepentingan tersebut? Yaitu pemadam kebakaran, TNI melalui Babinsa, Polri melalui Babin Kamtipmas, PLN, PMI, relawan, swasta, dan kepala desa. Model Sipakar saya gambar seperti ini, ibaratnya menjadi jembatan antara kebakaran dan penanganan kebakaran. Lalu bagaimana kebijakan penanganan kebakaran? Adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi kebakaran melalui tahapan-tahapan tertentu yang tujuannya memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat. Cakupan penanganan kebakaran terdiri dari 3. Yang pertama pra kebakaran, yang kedua saat kebakaran, yang ketiga pasca kebakaran. Mekanisme penanganan kebakaran saya pilih menjadi 2. Yang pertama tata cara, unsurnya urutan dan pedoman. Yang kedua tata kelola, unsurnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
Model penanganan kebakaran saya gambar seperti ini, dipayungi oleh kebijakan penanganan prakebakaran, saat kebakaran, dan pasca kebakaran dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui tata cara dan tata kelola yang baik. Kita mulai dari prakebakaran. Boleh dikatakan prakebakaran adalah sebelum kebakaran dan merupakan upaya pencegahan. Tabel ini adalah prakebakaran yang dilakukan oleh damkar. Tata caranya terdiri dari dua unsur, urutan yaitu pemantauan, identifikasi, pemetaan, analisis, dan rencana tindak. Unsur yang kedua tata cara pedoman berupa kesiagaan personil, kesiagaan armada, kesiagaan pendukung. Sedangkan tata kelolanya, unsur perencanaan adalah persiapan personil, perlengkapan, koordinasi pihak terkait. Unsur tata kelola pengurus adalah pengarahan pimpinan. Unsur tata kelola pelaksanaan adalah aktivitas perencanaan dan pengorganisasian. Sedangkan unsur tata kelola pengendalian adalah memastikan apa yang direncanakan berjalan dengan baik. Stakeholder yang lain juga mempunyai hal seperti ini yang intinya memberikan kontribusi kepada damkar. Sedangkan saat kebakaran adalah kejadian nyata kebakaran dan merupakan tindakan pemadaman. Damkar pada tahap ini mempunyai tata cara di mana unsurnya urutan dan pedoman. Unsur urutan adalah validasi laporan kebakaran, pemantauan kebakaran, kemudian unsur pedomannya adalah perjalanan dan identifikasi. Sedangkan tata kelola, unsurnya adalah perencanaan, meliputi persiapan dan koordinasi pihak terkait, pengorganisasian memberikan panduan dan mengatur operasi pemadaman, pelaksanaan adalah operasi pemadaman di lokasi, pengendalian memastikan apa yang direncanakan dalam pemadaman berjalan dengan baik. Pada saat kebakaran ini, pemangku kepentingan yang lain yang tadi saya sebut, itu juga mempunyai tata cara dan tata kelola yang tujuannya memberikan dukungan terhadap penanganan kebakaran. Sedangkan pasca kebakaran boleh dikatakan pemadaman kebakaran selesai. Damkar pada pasca ini melalui tata cara unsur urutannya adalah melakukan deteksi kebakaran, kemudian melakukan investigasi kebakaran. Unsur tata cara pedoman adalah penanganan pasca kebakaran. Sedangkan tata kelola, unsur perencanaan adalah merapikan peralatan, kemudian mengurangi aktivitas lapangan. Unsur pengorganisasian, pengaturan kerjasama dengan pihak terkait. Unsur pelaksanaan, tindakan di lokasi menjelang akhir. Kemudian unsur pengendalian adalah membandingkan rencana dengan pelaksanaan. Di pasca kebakaran ini, pemangku kepentingan lain juga mempunyai tata cara dan tata kelola yang memberikan kontribusi terhadap pasca kebakaran. Sinergi itu nyata. Pemangku kepentingan, Babinsa, Babin Kamtipmas, PLN, PMI, relawan, swasta, kepala desa, itu benar-benar memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan kebakaran. Sehingga pada titik ini, damkar terbantu atas kinerja pemangku kepentingan tersebut. Catatan akhir dari buku yang saya tulis adalah menghindar dari kebakaran adalah bentuk minimalisasi ancaman kebakaran. Tetapi menghindari kebakaran dalam perspektif tanggung jawab justru harus dihindari karena kebakaran harus segera ditangani. Kita berharap sepanjang kebakaran dirancang menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan, maka penanggulangan kebakaran dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, saya punya keyakinan si pakar ini relevan menjadi instrumen penanggulangan kebakaran di era kekinian. Terima kasih. Pantang pulang sebelum padam. Puji sanjung bukan yang kami harapkan. Semoga damkar selalu berguna bagi orang lain. Salam Yuda Brahma Jaya.